Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM 240201139. Saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Unit 1. Di sini saya ingin membuat tugas Ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Maulana Rahman SE MSI. Tugas video yang berjudul Filantropi dalam Islam. Yang pertama, memahami filantropi dalam Islam. Filantropi dalam Islam bukan hanya sekedar amal sedekah, melainkan sistem nilai dan praktik yang diintegrasikan dalam ajaran agama. Ia merupakan pilar penting dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Berakar pada konsep zakat, sedekah, wakaf, dan berbagi bentuk kebaikan lainnya. Filantropi Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Memahami zakat, sedekah, dan wakaf. Zakat adalah kewajiban agama bagi muslim yang mampu merupakan pilar ekonomi yang mendistribusikan kekayaan kepada orang yang membutuhkan. Sedangkan sedekah adalah sukarela, berupa uang, barang, jasa, atau yang dilakukan atas dasar keikhlasan dan kasih sayang. Menekan fleksibilitas dan kebebasan dalam bersedekah. Sedangkan wakaf atau hibah, amal abadi, penggunaan harta benda untuk bertujuan sosial, keagamaan, serta berkelanjutan. Contohnya, wakaf tanah untuk pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Manfaat filantropi Islam. Yang pertama, pengentasan kemiskinan, memberikan bantuan langsung kepada orang yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua, pengembangan masyarakat, yaitu mendukung pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga adalah pengembangan ekonomi. Zakat sebagai instrumen ekonomi syariah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, ada peningkatan keadilan sosial, menciptakan masyarakat yang adil, merata, mengurangi kesenjangan. Yang kelima adalah penguatan ukhuwah Islamiyah, yaitu membangun rasa persaudaraan dan solidaritas antar umat. Di sini juga ada tantangan dan peluangnya. Tantangannya yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang filantropi Islam, memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga filantropi, mengatasi praktik filantropi yang tidak efektif. Peluangnya yaitu pemanfaatan teknologi untuk memperluas jangkauan dan efisiensi filantropi. Keterlibatan generasi muda dalam kegiatan filantropi, integrasi filantropi Islam, dan dengan program pembangunan berkelanjutan. Baik, setelah penjelasan tadi, saya ada cerita sedikit mengenai filantropi Islam. Salah satu kisah filantropi Islam yang terkenal adalah kisah Umar bin Khattab dengan seorang pengemis buta. Suatu hari, Umar yang sedang saat itu menjabat sebagai khalifah sedang berjalan di pasar ketika ia mendengar seorang pengemis yang meminta-minta. Ketika Umar mendekat, ia menyadari bahwa pengemis tersebut adalah seorang pria buta yang tidak memiliki siapa-siapa untuk membantunya. Umar merasa sangat tergerak oleh keadaan pria tersebut. Ia pun bertanya kepada pengemis itu tentang kebutuhannya. Pengemis itu menjawab bahwa ia tidak hanya membutuhkan makanan tetapi juga perlindungan dan perhatian. Mendengar hal ini, Umar segera mengambil tindakan. Ia tidak hanya memberikan uang dan makanan, tetapi juga ia memberi janji untuk memastikan bahwa pengemis tersebut mendapatkan bantuan yang berkelanjutan. Setelah itu, Umar mengatur agar pengemis tersebut mendapatkan tunjangan bulanan dari kas negara. Ia juga menginstruksikan para petugas untuk memeriksa keadaan pengemis tersebut secara berkala, memastikan bahwa ia tidak hidup dalam kesedihan. Kisah ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya kedermawanan dan kepedulian sosial dalam Islam. Umar bin Khattab tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi juga berusaha untuk memberdayakan pengemis tersebut agar ia dapat hidup dengan lebih baik.
Ini adalah contoh nyata dari prinsip filantropi Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Kesimpulannya adalah, cerita ini menggambarkan bagaimana tindakan filantropi dalam Islam tidak hanya berfokus pada pemberian materi, tetapi juga pada upaya untuk menciptakan sistem yang mendukung dan memberdayakan individu yang membutuhkan. Prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam konteks modern, di mana kedermawanan dapat membantu mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Sekian pemahaman tentang filantropi Islam dengan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.